Yang pertama Iya. Mas Syafid ya, dikembalikan kepada masalah ilmiah dulu. Kenapa dibayarkan fidyah? Kalau orang meninggalkan puasa, punya utang puasa, dan memang dia tidak punya kesempatan, dia adalah punya kesempatan untuk mengqadha puasa, kemudian dia tidak puasa, setelah meninggal dunia, maka hutang puasanya dibayarkan fidyah. Ini pendapat yang pertama. Setiap satu hari puasa dibayar satu mud. Artinya kalau betul ada, terbukti tertinggal puasanya, dibayarkan satu mud. Kalau tidak mau bayar satu mud, diganti dengan puasa oleh ahli warisnya. Pendapat yang kedua, man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Kalau orang punya utang puasa, walinya menggantikannya. Ada dua pendapat dalam urusan puasa. Tapi kalau beliaunya tidak punya utang puasa, nggak usah difidyah-fidyahin. Sedekah saja diterima oleh Allah. Satu. Adapun sholat juga sama. Jika orang meninggalkan sholat, punya utang sholat, ya belum sempat. Nah, semestinya sholat nggak boleh diutang, karena orang bisa sholat dalam keadaan apapun. Cuma tidak tahu apa yang terjadi waktu itu. Yang jelas dia tidak sholat. Lalu punya utang sholat, meninggal dunia, bagaimana dengan ahli warisnya? Ini pembahasan fikih. Kalau kita tahu Aceh semuanya mazhab Syafi'i. Kita kemarin juga kunjung ke Aceh. Masalah ilmiahnya, selain masalah ilmiah adalah masalah amaliyah. Ahli Aceh berbeda. Ini kita bicara masalah ilmiah dulu. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, pendapat yang dikukuhkan yang paling hebat pertama adalah kalau orang punya utang sholat, nggak usah difidyain. Dan juga nggak usah dibayarin, diqadhain oleh keluarganya. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Pendapat yang kedua disamakan dengan puasa, yaitu dibayarkan fidyah. Sepertinya inilah celah yang kedua ini. Yang kedua adalah dibayarkan fidyah, setiap sholat dibayarkan satu mud atau 6,7 on. Tinggal berapa sholat yang ditinggalkannya. Baik. Kemudian yang ketiga boleh dikotokin oleh ahli warisnya. Nggak pakai fidyah, mungkin nggak punya duit. Nah, mungkin gambaran kami adalah satu orang tua meninggal dunia, punya utang sholat, misalnya 2 tahun dia terkapar begitu, 2 tahun nggak bisa sholat. 2 tahun itu kalau 2 tahun itu berapa kuintal kira-kira kan? Paling enggak itu sampai setengah ton itu, 500 kilo 1 kuintal, setengah ton itu bisa jadi, ya kan? Nah, karena kan 36 hari itu kan kali 5, 30 aja kali 5 sudah 6. 35 kali 35 berapa? 5 kali 3 berapa? 30 kali 30, 300 kali 5, 1.500 sholat. Berarti 1.500 sholat kali 6, anggap saja 6 on. Hitung coba ya, matematik. Sudah berapa kuintal, setengah ton barangkali. Wah, orang fakir sumbayar setengah ton. Wah, dari mana ini? Kan begitu ya. Barangkali, mohon maaf ini, fatwa yang tersebar di kampung tersebut adalah pendapat yang kedua ini. Padahal pendapat yang pertama nggak usah, apalagi nggak punya duit. Yang punya duit saja tidak harus mengeluarkan kok. Cuma mungkin karena kebiasaan terjadi pada orang kaya, setiap ada orang punya utang puasa, utang sholat sama orang kaya dibayarin fidyah. Kemudian mungkin gambaran kami, kemudian ke tradisi itu sudah tersebar. Pas kebetulan ketemu orang fakir, pengen ngamalkan pendapat yang kedua ini, akhirnya orang fakir nggak punya duit. Lalu bagaimana nggak punya duit? Ya sudah, dia tetap mengeluarkan. Kalau setengah ton, ya setengah ton keluarkan. Cuma nanti setelah dibagi-bagi sama orang, dikasihkan lagi, dikembalikan lagi. Mungkin begitu maksudnya. Biar dia tetap bayar fidyah, tapi duitnya tidak, berasnya tidak hilang. Mungkin gitu saya pahami kayaknya. Jadi direkayasa pokoknya, kamu keluarin nanti sama tengkunya, dibagi-bagi, akhirnya dikasih tahu yang terima, tolong nanti kirim lagi ya ke Pak itu, sehingga balik lagi 5 ton, 5 kuintal, bukan 5 ton, 5 kuintal lagi. Nah, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, secara pandangan bahasan fikih, ya sah saja misalnya, jangankan ke orang fakir, orang kaya. Orang kaya, saya membidyai keluarga misalnya meninggal dunia.
Setelah saya bagi-bagi kepada orang fakir yang terima, tapi ustadznya nganjurkan, setelah kamu terima kirim lagi ke rumahnya ya. Kamu mau apa kalau mau itu? Balik lagi, ya sah-sah saja. Wong sudah saya berikan kok, sah sebagai fidyah. Cuman orang fakir sendiri kemudian sedekah ke saya, ya sah-sah saja secara fikih zahir. Tapi manfaatnya itu sebenarnya fidyah itu adalah diadakan untuk dinikmati orang fakir, lil fuqara masakin, bukan dikembalikan pada orang kaya. Mungkin dia berkata, tapi yang meninggal dunia keluarga fakir. Lah kalau keluarga fakir pakai begitu, ya secara zahir fikih ya sah-sah saja zahirnya fikih. Cuman maksudnya apa dengan itu semuanya? Coba pakai pendapat yang pertama kan lebih enak, selesai, nggak usah difidyai, nggak usah dikodoin, tinggal didoain kan beres, nggak usah pakai muter-muter itu. Maksud kami apa? Amaliyah itu tidak bisa kita salahkan karena memang secara fikih tidak melanggar, karena setelah diberikan tengkunya menganjurkan untuk dikembalikan, mungkin begitu. Cuman kami anjurkan lebih maksimal lagi adalah banyak doa saja tanpa harus itu semuanya, untuk mengambil pendapat yang pertama, yaitu tidak dikodoi, tidak difidyai. Nah, kalau ikut pendapat yang ketiga, ya sudah nggak mengeluarkan duit, cukup dikodok oleh ahli warisnya, dan itu yang pernah dilakukan oleh Imam Subuki seperti itu. Mungkin itu maksudnya. Jadi kita tidak bisa mereka-reka, ini hanya mereka-reka saja. Sebab kami tahu adalah kalau di Aceh ada madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i ya pendapat tiga tadi. Nah, kemudian secara umum fidyah itu apakah boleh fidyah dengan seperti itu caranya? Setelah kita keluarkan, dikembalikan lagi. Dengan kesepakatan begitu. Secara dohirnya adalah sah, cuman faedahnya nggak ada dong. Bukankah tujuannya fidyah itu diberikan kepada fakir miskin, biar dinikmati mereka orang fakir untuk makanan dan sebagainya. Orang fakirnya sedekah ke orang kaya. Kan jadi aneh. Saya misalnya, saya banyak duit. Nah, saya bayar fidyah. Setelah itu fidyahnya balik lagi ke saya. Nah, seperti itu. Nah, ada namanya helah. Dan helah itu kalau dikembangkan bisa berbahaya. Contoh, zakat. Saya orang kaya, zakat saya ini 100 juta. Wah. Dan kalau saya berikan kepada kepada masjid tidak ada, kepada yang fakir-fakir, wah, tapi 100 juta sayang banget 100 juta. Saya kong kali kong bersepakat dengan ustadz fakir yang sudah ngerti fikih, saya juga ngerti fikih, Ustadz. Antum fakir, Ustadz ya? Iya, Ustadz. Ini saya zakat, saya 100 juta, saya berikan ke Ustadz. Cuman Ustadz tahu diri aja, Ustadz ya. Akhirnya Ustadz saya kasih zakat 100 juta, alhamdulillah saya terima zakatnya, sah zakat saya. Cuman sudah ada bisikan halus dengan hawa nafsu, kata Ustadz apa? Ya Pak Haji, Pak Haji Buya, ini saya sedekah kepada Haji 90 juta. Oh, saya dapat sedekah 90 juta yang kaya. Dan secara fikih zahir sah, tapi ini main-main. Kan begitu? Zakat saya seberikan fakir-fakir biar nikmati, bukan kembali ke saya. Cuman secara hukum zahir mahkamah dia menangkap saya. Saya kan sudah zakat, asihkan fakir miskin. Terus dianya ngasih saya kan suka-suka dia. Nah, ini helah-helah itu bisa saja terjadi dalam pembahasan fikih yang panjang lebar agamanya. Dan fikihnya juga kuat. Akan tapi bisa saja kasus macam itu dulu fidyah dilakukan orang kaya, tapi ketemu orang miskin, orang fakir. Ini fatwa ulama yang bijak, cuman diterapkan sampai nggak selesai-selesai. Seperti adzan 2 kali itu kan sebetulnya nggak begitu kisahnya. Jadi maksudnya apa? Wah, orang fakir dia, nangis dia. Saya pengen fidyah, Kiai, saya nggak punya duit. Kiainya juga nggak punya duit. Jadi bisikin jamaahnya, biar seneng, yang penting dia merasa fidyah. Tolong setelah kamu menerima, kembalikan ke dia. Bisa saja kasusnya khusus begini. Akhirnya disebar menjadi tradisi, bisa jadi. Jadi saya tidak tahu hakikat seperti apa. Insya Allah nanti kalau kita ke Aceh, saya akan duduk dengan ulama Aceh tentang hal yang semacam ini.